Saudara kekasih, kita bersyukur betapa baiknya Allah yang kita sembah, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di sore hari ini dari kitab Bilangan Perjanjian Lama pasal 21 ayat 10 sampai 20. Kami akan membacakannya dari mimbar ini. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 20, firman Tuhan. Perjalanan ke daerah Moab. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Dari Obot mereka berangkat berkemah di Iye Abarim, di padang gurun di sebelah timur Moab. Dari situ mereka berangkat dan berkemah di lembah Jeret. Dari situ mereka pun berangkat dan berkemah di seberang sungai Arnon, yang di padang gurun dan yang mengalir keluar dari wilayah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab, di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dalam kitab peperangan Tuhan dikatakan walet di Supa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah lereng itu terbentang ke pemukiman Ar, berbatasan dengan wilayah Moab. Dari sana mereka ke Beer, inilah sumur tempat Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel melantunkan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi dan berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikeruk oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Lalu daripada padang gurun mereka ke Matana, dan dari Matana ke Nahiliel, dari Nahiliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian penyampaian firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Dalam rangka Paskah ada sebuah film yang dibuat dengan judul The Last Supper, dan itu sudah ada di Medan ya. Siapa yang sudah menonton? Sudah ada. Harga tiketnya nggak mahal-mahal, 40.000. Ya. Itu berbicara tentang the surrounding of Jesus disciples, orang-orang di sekitar Yesus, yaitu muridnya. Saudara kekasih, murid Tuhan Yesus telah bersama dengan Yesus kurang lebih 3 tahun. Mereka hidup bersama, makan bersama, berpergian bersama. Mereka ada di lingkaran Tuhan Yesus. Dengan mata mereka, mereka menyaksikan miracles, mujizat-mujizat. Yang lemah dikuatkan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang mati dihidupkan, Lazarus. Tetapi di film itu kita bisa melihat, menonton, ketika di dalam kesukaran, no any friends. Ketika kita dalam kesulitan, kawan-kawan dekat kita akan melarikan diri. Jadi siapakah sahabat kita? Sahabat kita adalah orang yang setia bersama kita di dalam lembah dan kekelaman. Jadi jangan kamu pikir orang-orang sahabat kita adalah orang-orang yang ketika bersama kita, ketika ada uang, ada sukacita, kan gitu ya. Jadi kadang-kadang perlu diuji teman-teman kita. Sehingga sekarang banyak film-film short film ya, yang drakor-drakor itu ya. Saya kadang tonton juga itu, saya mau melihat bagaimana sebenarnya. Karena itu kan sangat disukai oleh mama-mama, emak-emak.
Kan gitu ya. Rupanya di sana juga ada hal social critics. Karena memang dunia ini mengagungkan uang. Kan begitu ya. Tetapi di dalam kesulitan, kita kadang-kadang tidak menemukan orang yang bersedia menolong kita. Tetapi saudara kekasih, ada penolong yang ajaib. Dia ada di ruang dan waktu. Dia tidak di suatu tempat, tetapi dia di semua ruang dan waktu. Dan ruang dan waktu itu tidak sanggup menghalangi dia untuk menolong kita. Dia pribadi yang begitu lembut. Dia pribadi begitu agung. Dia pribadi begitu amat sangat mengasihi saudara dan saya. Inilah tokoh yang akan kita ceritakan di khotbah ini. Siapakah dia? Who is he? Jesus. Pernahkah saudara berjumpa dengan Yesus? Di Spanyol ada bernama Jesus da Costa, pemain bola. Dia bukan Yesus, kan gitu ya. How we meet Jesus. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan pribadi yang agung itu? Tadi saya katakan dia tidak ada di Seribu Dolo. Dia ada di Seribu Dolo dan saat ini dia ada di sampingmu. Coba perhatikan di kirimu, ada dia enggak? Karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya ada lagu mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Kalau pacarmu, apakah dia peduli ketika kau sakit? Iya, kalau 2 hari. Kalau setahun, mula audah. Kan begitu. Dulu istri saya ini sakit ketika kami berpacaran karena kami sama-sama kuliah di IKIP Medan. Saya ada di rumah sakit bersama dia. Kenapa? Demi cintaku padanya. Iya kan? Ada yang memiliki cinta begitu dalam bagi saudara. Siapa dia? Yesus. Yesuslah air kehidupan. Ketika engkau menemukan Jesus, kamu tidak akan haus lagi. Inilah yang dialami oleh orang Israel selama perjalanan dari Mesir. Mereka bersoal tentang makanan, mereka bersungut-sungut, mereka bilang sama Musa, lagu Beteria Sonata. Apa lagu Beteria Sonata? Pulangkan saja. Kami kata, pulang aja kami ke Mesir. Mati kami di sini, lebih baik kami jadi budak di tanah Mesir. Memang manusia suka bersungut-sungut ya. Padahal sebenarnya Allah sedang menguji kita. Tuhan bilang, tahan dulu. Ujilah dia. Jangan asal tingginya 2 meter, giginya rata, hidungnya mancung. Dialah Tuhan, belum tentu. Umat Israel ini memang bangsa tegar tengkuk, bangsa yang najogalan, mulai bahasa Batak kan, najogal deh. Kalau orang Karo bilang, kami bilang bandel, stubborn. Mereka kekurangan air, mereka langsung bersungut-sungut. Tetapi saudara kekasih, Allah yang menyertai mereka, Allah yang melepaskan mereka dari tanah Mesir adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Makanya kalau sama teman kita bilang gitu ya, kamu ingkar janji atau tidak?
Kalau lebih sering dia ingkar janji, berarti dia bukan orang ideal bagimu. Kalau dia bilang, "Dek, makan bakso kita nanti ya." Di mana? Hitam putih. Jam berapa? Jam 8. Jam 9 belum nggak datang. Jam 11 WA-nya pun nggak ada. Tidur kita nggak ada telepon-telepon. Orang seperti itu tidak ada sifat Allah sama dia, ya kan? Tapi dia berjanji jam 8, jam 7 sudah datang dia. Dia bilang, "Kau yang bayar ya, nggak ada uangku." Nggak apa-apa ya, kalau tahu waktu dia umpamanya. Jadi Allah membawa mereka sepanjang jalan perjalanan dari Mesir, padang pasir 40 tahun. Dan saat ini mereka ada di perbatasan Moab, mereka bersungut-sungut. Tetapi tadi Tuhan katakan ada sumur yang diberikan kepada mereka, kepada Musa. Saudara kekasih, keselamatan tidak ada di bawah kolong langit ini kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur loh, Allah yang kita sembah, that's the true God, Allah yang benar. Mereka menyembah Allah false God, Allah yang palsu. Makanya berbahagialah kamu, semangatlah kita, dan ada wajah kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang berdiam diri, Allah yang disogok-sogok, Allah yang tidak ada ruang waktu bagi dia. Tetapi saya dikatakan di awal khotbah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang empunya dunia ini, Allah yang empunya masa depanmu, Allah yang empunya apa yang kamu akan kerjakan, Allah yang akan mengaturkan kehidupanmu, Allah yang akan memberikan teman hidupmu, Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya. Kami semalam satu hari mengurusi teman anak kami laki-laki, kami berjumpa dengan dia, kami mau tahu apa karakternya karena mereka masih berpacaran. Kami bawa mereka ke Tongging, cerita tentang kehidupan, cerita tentang KTB, cerita tentang membaca Alkitab. Biar dia benar di dalam firman Tuhan. Kita arahkan mereka ke Allah yang hidup. Karena kalau tanpa Allah kita, mulai bahasa Bahasa, sega ada rusaknya. Kan begitu ya? Makanya carilah Tuhan, maka kamu hidup. Mazmur pasal 23 mengatakan, ketika Daud di dalam lembah kekelaman, dia katakan apa? Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud menemukan Tuhan adalah gembala dia, gembala itu, Tuhan itu membawa dia ke dalam rumput yang hijau, air yang tenang. Itu yang menyegarkan jiwaku. Makanya kalau orang sudah mengenal Yesus, hidupnya benar loh. Orang yang telah ada dalam Kristus, wajahnya itu kinclong. Tidak perlu botox, detox. Nggak perlu kemana itu skincare, ya kan? Ya kan anak-anak muda sekarang korban skincare. Biar nampak seperti apa itu? Wajah artis ya. Tapi kalau benar di dalam ada the living God, ada Allah yang hidup di dalam hati kita ini, wajah kita ini nggak usah dipermak-permak pun. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kan gitu ya. Ada wajah kemuliaan Tuhan di wajahmu. Coba lihat wajah temanmu kiri kan, ada nggak wajah kemuliaan Tuhan? Atau wajah-wajah kredit di sana, kredit online. Ya kan gitu ya. Kalau saya lihat dari depan ini, wajah saudara adalah Anda anak-anak Tuhan. Karena Anda telah dibenarkan. Karena Anda telah ditebus. Karena Allah peduli kepadamu. Makanya dia menjadi manusia. Makanya dia turun ke dunia ini. Agar kita yang seharusnya mati, kita yang seharusnya menerima hukuman karena dosa-dosa kita, telah dibenarkan. Itu teologi Paulus itu yang dikutip oleh Martin Luther. Pembenaran. Trisola. Scriptura, fide, sola gratia. Jadi berbahagialah kita sore hari ini ya. Karena kita menemukan the true
living God. Kita menemukan Allah yang benar. Ada nggak rupanya Allah yang nggak benar? Ada. Kami sering melayani teman-teman yang punya jimat. Kami sering melayani teman-teman cinta ditolak, dukun bertindak. Ya kan? Kami sering melayani orang yang patah hati. Dia tidak tahu lagi kemana hidupnya. Tetapi ketika kita pertemukan dia dengan Allah yang hidup itu, wajahnya kembali berseri-seri. Emang luar biasa bersama Tuhan ini. Enggak ada lagi dendam di dalam hatinya. Enggak suka lagi dia menyalah-nyalahkan orang lain. Kan ada juga orang gitu ya, kalau berbicara dia mati kita. Asal ngomong dia, mati kita. Jelek kali kau. Ngulah hutu-hutu, dang olohi sonho. Kan itu kan mematikan orang ya. Semekotnya kau katanya kan. Apa pula semekot? Semeter kotor kau katanya. Mati kita. Tapi kalau orang yang telah menemukan the living God, Allah yang hidup itu, perkataannya itu adalah afirmasi positif. Makanya ini nanti kalau kita pulang ini, kita afirmasi positif. Wah, orang akan mencari Yesus. Diinjak kaki kita, haleluya. Terima kasih ya kau udah injak kakiku. Berani gak bilang gitu? Susah ya. Karena memang sakit juga itu loh. Kalau orang injak kaki kita kan sakit itu. Apakah kita harus membalas? Firman Tuhan katakan, orang tampar pipimu sebelah kiri, kasih sebelah kanan. Aduh Tuhan, gak tahan leh. Tapi memang begitu. Perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus di sumur di kota Syikar siang hari. Pertemuan itu membuat perempuan Samaria itu berubah 360 derajat. Salah itu ya, 180 derajat dia berubah ya kan. Kalau 360 balik lagi dia kan gitu ya. Siapakah dia? Laki-laki yang sama dia sekarang itu pun bukan suaminya. Dan orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang telah tercemar karena kawin campur ketika bangsa itu pulang dari Babilonia. Tetapi Yesus katakan, berikan aku air itu. Itu air ini kan air buat kita haus lagi ya. Tapi ada air yang tidak membuat kita haus lagi. Sebab aku akan memberikan engkau air kehidupan. Apa yang terjadi pada perempuan Samaria, saudara kasih, tadi di bacaan epistel kita? Dia pergi karena dia mengalami pertobatan dan mulutnya penuh dengan sukacita. Dan mulutnya berkata-kata kepada orang lain. I found Jesus, I found Jesus. Aku temukan Yesus. Pertanyaan, sudah berapa umurmu di baju merah? Udah 5 ya? Sudah berapa tahun kau mengenal Yesus? 8 tahun? Ya. Ya kan? Apakah setiap hari kau bercerita tentang Yesus? Di tempat kosmu, di rumahmu, pada ayah ibumu? Perempuan Samaria ini nggak tahan lagi dia. Dia lari, dia bercerita tentang Yesus. Jadi kalau saya katakan begini saudara kekasih, setiap orang yang berjumpa dengan Yesus dan menemukan Yesus dalam hidupnya, dia akan sending out, dia akan bercerita, dia akan bersaksi, bermarturia kepada setiap pribadi yang dia jumpai. Saya sekarang 53 tahun. Saya menemukan Yesus di semester 3 di kampus. Sejak itu gak tahan lagi saya. Lalu saya bercerita tentang Yesus. Akhirnya saya sekolah teologi. Akhirnya saya tinggalkan pekerjaan menjadi pendeta. Karena memang terbakar hatiku berjumpa dengan dia, Yesus. Pertanyaan, terbakar ke hatimu
Ada api yang menyala-nyala penginjilan dalam hatimu ketika kau berjumpa dengan Yesus. Atau hatimu mengatakan, hatiku tetap dingin Yesus. Aku belum berjumpa dengan Engkau. Aku belum selesai dengan masalahku Yesus. Aku belum selesai dengan diriku Tuhan. Aku butuh pujian dari teman-teman. Aku butuh pertolongan dari orang lain. Aku butuh orang lain menolong aku. Sehingga kita katakan, ego emi dalam bahasa Yunani. Aku. Ya kan? Kita butuh pujian dari orang. Saudara kekasih, hari ini kita menemukan Tuhan Yesus. Tuhan sumber air kehidupan. Ini biar kita nanti pulang selesai pada diri kita ini ya kan. Enggak disuruh-suruh pun nanti pulang kamu ke kampung liburan, masak di rumah, bantu bapak mama. Dia heran-heran ya. Waktu kau ke kampus enggak pernah kau masak. Tapi sejak engkau ikut kebaktian KMS, kau udah bisa masak kawinang. Ya kan? Aku dulu kupraktekkan itu ketika aku terlibat dalam pelayanan di pelayanan mahasiswa. Pulang, saya bikin kandang ayamnya, saya bikin kandang babinya, saya nyemprot jeruknya, saya berladang semua. Dia terheran-heran, who you are, siapakah kau? Ini enggak ada berubah-berubah, enggak pernah menemukan kan. Bangun jam berapa? Ini persoalan anak mahasiswa ini ya. Jam 9 Pak Pendeta. Kenapa bangun terlambat? Karena pikiranku berkata libur. Kan gitu ya. Anak Tuhan disiplin loh, bangun jam 5, saya teduh dulu. Saya marahi istri ini kalau nggak saya teduh. Kau pendeta, kau saya teduh kau katanya. Ya, aku bilang kan. Kan bapak-bapak takut sama istri. Enggak, saya enggak takut sama dia. Saya takut sama Tuhan karena Yesus jam 5 pagi-pagi saya teduh dia. Markus pasal 1 ayat 35 kan. Pagi-pagi benar Yesus memisahkan dirinya dan dia mencari tempat yang teduh dan dia bersekutu dengan Allahnya, Bapaknya di surga. Jadi teman-teman, saudara kekasih dalam nama Yesus, find Jesus. Sebenarnya bukan kita yang mencari Yesus, Jesus find us. Tuhan sedang mencari kita, anakku, datanglah. Aku mau melawat hidupmu. Aku mau membuat engkau hebat. Oke, saya mau tanya, siapa mau jadi hebat di sini dalam hidupnya? Nggak ada ya, susah. Pemain keyboard cuma mau hebat dalam hidupnya. Ya kan? Karena kalau kita tidak hebat, nggak mungkin kita memberkati orang lain kan? Makanya kita akan doakan biar kamu akan menjadi orang-orang yang paling hebat dan akan menduduki jabatan-jabatan strategis di bangsa dan negara ini, menjadi pejabat di gereja, menjadi penatua diaken, menjadi pendeta yang hebat, bukan pendeta yang tidak selesai pada masalahnya, pendeta yang selesai pada masalahnya. Ya kan begitu. Saudara kekasih, perempuan Samaria itu pergi dia bercerita tentang Yesus kepada orang lain. Dan orang terheran-heran karena perempuan Samaria ini siang-siang baru datang dia ke sumur. Karena kalau pagi-pagi dia malu dia berjumpa dengan orang lain. Karena dia perempuan sundal. Tapi ketika dia menemukan Yesus, nggak malu lagi dia. Bercerita dia ke kampung. Bercerita dengan, aku menemukan air hidup itu. Yesus. Keselamatan itu. Siapa yang sudah yakin akan keselamatannya di sini? Oh gini lah, kan gitu kan. Sudah yakin keselamatanmu, Dek? Baju hitam? Iya kan? Ya. Apakah namamu sudah ditulis dalam kitab kehidupan? Iya. Wow, hebat. Dari mana kamu tahu namamu sudah catat dalam kitab kehidupan? Bible says. Alkitab yang berkata. Kan begitu. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang menemukan air kehidupan itu, setiap orang yang bertemu dengan Yesus, namanya langsung ditulis dalam kitab kehidupan, dimateraikan oleh Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Dan Roh Kudus yang akan menjamin kita ketika dia datang,
kita tidak akan dihukum lagi, tapi kita akan memerintah bersama-sama Dia di surga. Amin. Ini sukacita kita loh. Saya sebagai pendeta semangat kali melayani karena I have been guaranteed. Aku sudah dijamin. Tidak mudah-mudahan. Kan gitu ya. Pasti. Wow, luar biasa. Makanya nanti pulanglah dengan bersorak-sorai. Ceritalah kepada orang lain tentang Yesus. Tapi bagaimana orang bisa percaya Yesus itu hebat, Dia adalah air kehidupan, Dia sumber kehidupan, Dia adalah kebenaran, kalau kita pun mulut kita masih comberan, kalau kita tidak berlaku yang benar, IPK kita anjlok, kan begitu. Cara pakaian kita pun tidak benar. Jadi anak-anak Tuhan itu hidupnya teratur loh. Karena dia telah menemukan air yang hidup itu. Siapakah air hidup itu? Yesus. Jadi berbahagia kita. Ya kan? Makanya aku sering khotbah. Tadi pun khotbah juga saya bilang, orang yang sudah menemukan Yesus gak akan sakit-sakit loh. Kenapa? Karena enggak susah lagi hidupnya, pikirannya. Adong dang hepeng dang masalah. Kenapa? Karena ada Yesus. Tapi kalau boleh ada hepeng. Ya kan anak Tuhan itu juga harus kaya loh. Abraham kaya itu susah. Yakub kaya itu susah. Ishak kaya. Yusuf menjadi Perdana Menteri tanah Mesir. Daniel Sadrak Mesa menjadi pemimpin di pembuangan. Mordekai jadi juru minum raja. Padahal Mordekai itu anak orang Israel di pembuangan, tetapi dia menjadi juru minum raja. Kenapa? Karena dia mempunyai Allah yang hidup. Daud ketika dikejar-kejar oleh mertuanya, dia datang kepada Allah yang hidup. Jangan seperti murid-murid Yesus ketika Yesus mau dibawa, ditangkap dalam film The Last Supper itu. Mereka lari semuanya. Saudara kekasih, engkau akan tamat, engkau akan bekerja, lalu ada orang menawarkan padamu, jangan lagi percaya pada Yesus, menikahlah denganku. Bapakku kolong merat, dia punya mercy, tidak ada jalan keselamatan dan hidup kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kehidupan, the living God. Kebenaran dan hidup. Karena kalau kamu percaya kepada ilah yang lain, kamu akan mati. Kamu tidak ada jalan dan tidak ada kebenaran. Tetapi kalau kamu percaya kepada Yesus, Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah Allah kita. Makanya kalau saya kadang punya masalah, kami sama ibu tinggal berdua di rumah karena anak-anak sudah tamat, lagi kuliah juga di Bali. Kami datang kepada Allah yang hidup. Kami pujian penyembahan. Dan segar loh. Oh, gitu ya. Jadi kalau nanti kamu punya masalah, datanglah kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Engkaulah yang menyegarkan jiwaku. Tanpamu aku tak berarti. Datanglah kepada Allah yang hidup itu. Inilah tema kita hari ini. Tuhan sumber air kehidupan. Suatu kali ada seorang ibu datang sama suaminya ke rumah, orang Karo. Dia bilang, Pak Pendeta, saya nggak tahu lagi bagaimana hidup. Dulu di Jakarta saya orang hebat, kawan-kawan saya artis, tapi sekarang nggak ada lagi. Aku mau berhenti beriman kepada Yesus. Tapi kami ajarkan dia, ada Allah yang hidup. Oh, enggak ada Pak Pendeta, jangan lagi cerita seperti itu. Aku juga Kristen, aku tahu dia, tapi dia tidak bisa bekerja. Lihatlah hidupku Pak Pendeta. Tapi kami tetap mengatakan, dia Allah yang hidup. Dia Allah yang mengerti. Dia Allah yang peduli. Lalu kami bilang, kami akan datang ke rumahmu. Kami layani dia. Sakit keras dia.
Kami datang jam 10 malam. Kami katakan kembali Allah yang hidup itu. Puji Tuhan sampai sekarang gak sakit-sakit lagi. Sehat dan rajin datang ke gereja. Dia tidak peduli apalagi kata orang. Dulu masih peduli dia. Nggak mau lagi gereja, kenapa? Cakapkan orang aku datang ke gereja katanya kan. Ini nggak peduli lagi dia. Dia letare. Ini kan minggu letare. Passion kelima ya. Mataku tertuju kepada Allah. Jadi saudara kasih, kita harus tertuju kepada Allah. Engkaulah Tuhanku. Makanya perlu komitmen dalam dirimu. Hadirlah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Allahku. Tak ada yang lain selain Engkau dalam hidupku. Cintaku hanya bagimu. Wow, ini kan komitmen ini kan. Kalau itu Anda kerjakan, dia ada di dalam hidupmu. Dia akan memberikan sukacita bagimu. Terpuji nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, kami belajar dari umat Israel.